lihat tentunya seperti apa. Untuk match yang pertama, Dewa memang sempat mendapatkan poin kemenangan di leg pertama. Yep. Tapi Onyx dengan kembalinya cewek, the original lineup juga dari Onyx ini yang tentunya akan memberikan sedikit perbedaan dari playstyle. Onyx mungkin kita akan lihat. Ya, bakal agak sedikit sulit sebenarnya untuk bisa menjangkau di bagian belakang. But let's see, dari Dewa mereka sudah memutuskan untuk menggunakan Masya sebagai roamer. Yes. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Antara Onyx dan juga Dewa. Dan sekarang di match yang pertama, di game yang pertama, Land of Dawn sudah siap memberikan cerita. Dan juga untuk IPL Arena, kita mau dengar mana suaranya. Wow, oke kalau begitu, let's go. Itu dia, semangat minggu terakhir ya. Di minggu yang ke-6. Kan giring kita menuju ke dalam game yang pertama. Dan pergerakan agresif terlihat di mana Dewa. Hey. Tapi Kimura terlalu jauh bermain. Dan masih coba akan dikejar oleh Lutfi dan tentunya tidak akan terlalu dipaksakan juga oleh Lutfi. Ya, dan itu jelas adalah satu kerugian untuk Kimura juga karena katapult satu yang di bawah. Buset ini case sedikit lagi dan berhasil diamankan. Di-convert menjadi first blood untuk Kairi. Kayaknya kalau sekarang mau main melipir ke area jungle lawan di awal kayaknya agak sedikit ini ya. Harus ada perhitungan ya Kawawa. Setuju sih, apalagi kan melihat bagaimana komposisi Dewa sendiri juga ya. Dimana Masya untuk di early game, apalagi belum punya Thunderclap, belum punya Heptasis. Dia akan menemui sedikit kesulitan dan ini dia untuk emblemnya Watt. Bukan dengan basic common emblem, tapi dengan emblem Assassin. Ada Trill dan juga Master Assassin akan mengincar untuk bisa memberikan damage yang besar terhadap cewek dengan basic common emblem dia. Sedangkan Drian sebagai roamer, memilih untuk menggunakan full Assassin. Iya, 1 menit 26 detik, level 4 sudah berhasil digapai oleh Kairi ya. Ya makanya ini awalnya seperti udah kita bahas di awal ya. Memang ketika Kairi memainkan Assassin Jungler, ini tempo farmingnya itu benar-benar cepat banget. Ya, apalagi ini Nolan ya. Iya, dan itu yang dibutuhkan juga memang sebenarnya. Untuk Kairi menang di early game dengan beberapa draft, komposisi draft yang udah dibawakan sama Onyx, ini penting juga sih Kawawa. Iya, dan kita tahu bagaimana dari Nolan biasanya dia bisa menang level dibandingkan dengan Fredrin dengan mengatur tempo bagaimana cara dia mendapatkan creeps. Apalagi kan Onyx membawakan Grok ya di tangan dari Keyboy. Jadi harusnya bisa bermain lebih agresif. Tapi di area bawah Keys. Oke, tertarik ke arah satu player tapi barusan final slash-nya nggak kena ke arah Sans. Dan ini adalah informasi yang bisa didapatkan juga dihantarkan di area dari turtle-nya. Kenapa? Karena Lutfi sudah standby, Vengeance sudah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang untuk Fredrin, Geria mundur sedikit penalti zone dan dikeluarkan pula pertempuran kembali terjadi dari turtle. Dan juga untuk kali ini Lutfi-nya mau ke arah mana langsung kejar giringan Sun Vengeance sudah diaktifkan oleh Kimura. Tapi untuk turtle-nya masih dicuekin dan mau gak mau Lutfi harus mudik dulu. Iya itu harus mundur karena mau gak mau kalau dia terlalu memaksakan tentunya akan kalah dari segi jumlah. Buset dan digaruk kayak begitu dan final slash-nya connect. Kairi pun lejam di area itu. Oke, itu sayang banget ya. Karena Kairi tadi kalau kita melihat bagaimana dia udah di level 6 sebenarnya. Tapi ternyata dengan double Thunderclap dan juga ada satu final slash tadi yang masuk semuanya tanpa adanya imunitas dari Nolan yang memang sudah dihilangkan lama. Membuat dia nggak bakal bisa sustain. Oke. Untuk sekarang ada satu lava golem tadi yang ingin diamankan dan berhasil seperti itu Gary. Wah itu sayang banget ya. Dari Kairi yang udah menang level namun kalah dari setup team fight-nya yang dibawakan oleh Dewa. Siapa yang menyangka ternyata 3 pemain dari Dewa langsung menargetkan ke arah Kairi. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy S24 series tentunya Pak Kulung seperti biasa akan berbeda ya. Iya, sama Mirko ya berarti. Sama Mirko. Oke, dan Tidak dipandangin saya kali ini alhamdulillah selamat. selamat saya. Selamat Aman, ya. aman nih jalan pulang gue. Tapi ya ngelihat setup yang baik tadi dari Dewa pun meskipun terlihat di early-nya Drian. Buset dah ini malah Targetingnya. main seruduk dan itu yang tadi gue sebutin. Dia bakal ngikut kalau memang animasinya duluan. Entah itu akan berhasil atau enggak karena untuk sekarang terlihat projectile-nya connect, Mystic Gush-nya dikeluarkan tapi masih ada Netherrealm dan juga untuk sekarang dari area purple buff-nya ingin langsung dikuasain pula oleh Gary dan berhasil langsung diamankan sepertinya dan untuk Watt-nya berhasil mengeluarkan ke arah satu Lycan Pulse namun untuk kali ini pertempuran masih terus berlanjut final slash-nya connect lagi ke arah 2 player dan juga Watt-nya kembali hadir untuk bisa membantu rekan-rekannya dan cukup untuk kali ini. Wah menurut aku Drian sih agak terlalu mungkin tujuannya benar, targetingnya benar-benar langsung ke arah Kairi. Tapi main di second turret atau mungkin aku bisa bilang turret kedua ini agak sedikit beresiko memang. ya terlalu dalam juga sebenarnya. Terlalu dalam ya. Benar overextend tapi setidaknya itu membawakan hasil bagi Dewa sendiri di mana mereka ngedelay. Purple buff jatuh ke tangan Dewa United tadi. Ya, ini
Ini sama role-nya Drian sama Lutfi nih jatuh ini. Oh tumbal aja udah pokoknya. Masuk. Tapi bedanya Iya. kan Drian kan roamer. Betul. Dia roamer dan juga dia bakal punya damage nanti. Apalagi masuk mid to the late game. Ini Masya akan cukup bersinar ya. Satu item sebenarnya Heptasis menjadi salah satu item wajibnya dia. Memang ada sedikit perubahan, adjustment untuk Masya. Tapi menurutku itu masih tetap bakal kepake dengan Thunderclap dia yang bisa terus-terusan dipakai. Iya. Iya. Dan total kedua kali ini harus diambil oleh Onyx atau enggak mereka. Tentunya kan semakin sulit karena lagi-lagi. Waduh itu penalti zone connect langsung loh. Dan apa kabarnya masih ada Netherlands yang bisa menyelamatkan bola pergerakan. Tapi Wild Charge dikeluarkan pula dan connect tadi ke arah beberapa player. Mystic Gush-nya di bagian belakang, Sarge-nya masih dalam posisi yang begitu baik. Namun untuk sekarang pergerakan yang dilakukan oleh Drian tadi mencoba untuk bisa menggaruk ke arah beberapa player. Tapi untuk kali ini ada dua player yang HP-nya dikit banget, selamat mereka. Ini create space-nya dari Deo bagus sih kalau menurut aku. Yep. Mereka kasih space yang sebanyak mungkin. Benar-benar menzoning pemain-pemain dari Onyx untuk gak bisa mendekati ke arah objektif turtle-nya. Dan Giri dapat space yang banyak banget. Berkat adanya lagi-lagi pergerakan dari seorang Kimura dan juga Drian. Ya, dan memang itu meskipun tadi Drian tumbang ya. Cuman memang ada pertukaran yang berhasil mereka dapatkan dengan satu turtle. Iya benar. Itu open space banget tadi dari Drian. Lagi dan lagi ya, Bre? Yap. Kita tumbalin aja Driannya gak apa-apa. Udah Drian, udah lu tahu kan role-nya seperti apa. Dan bahkan sekarang Drian sudah memiliki Heptasis. Nah ini kita bikin Heptasis. Ya. Benar, satu Heptasis di tangan Adrian. Lawan pun menangis. Sementara, Buset dah, itu di tengah Sarge-nya harus mengeluarkan satu flicker. harus mundur deh. Karena udah melihat pergerakan juga ada Aramis dari Case yang datang siap membantu. Namun pergerakan dari pemain-pemain Dewa sekali mereka dapetin early, mereka nggak berhenti kok. Mereka pressure semua landingnya. Nah, meskipun terlihat mungkin di sini Dewa bisa memegang kendali dari team fight ya. Tapi untuk goldnya sendiri Onyx mereka masih cukup unggul. Iya. Mereka masih dapetin space untuk bisa selalu farming dan lihat bagaimana Gary yang memang berusaha. Ini untuk bisa mendelay dan Kairi yang dikejar habis-habisan oleh Drian. Wah ini dibikin gak nyaman sama sekali sih dari Kairi sendiri. Meskipun terlihat perbedaan levelnya cukup jauh ya. Ah ya, kalau kita bicara Masya itu kalah level ya, itu gak masalah. Gak masalah. Selama itemnya jadi. Iya. Dan sekali gak Thunderclap juga Betul. sakit banget ke arah Kairi ya. Ini mungkin terlihat ya, Drian kali ini kalau bagi yang bisa dibilang ya kaum-kaum epic GM loh. Drian wah kebelet ngekill nih, wah Driannya mati mulu nih. Offside kebuka nih, mulu offside nih, gitu ya. offside mulu nih, tapi mereka nggak memikirkan apa strategi yang bisa didapatkan dari dia melakukan hal tersebut gitu loh. Dengan fungsi dari Masya yang emang harus menabrak ataupun menghancurkan momentum siapapun yang ada di area tersebut. Oke, sementara Keyboy Oke. coba dipukul mundur. Ini dia, waduh Wild Charge tadi udah langsung dikeluarkan tapi Keyboy-nya masih berhasil sabar juga kabur namun untuk kali ini Watt-nya berhasil Lycan Pulse-nya tadi connect dan juga menggaruk ke arah satu batu tersebut. Lihat itu dia yang tadi kita berkali-kali lihat ya kalau sampai total yang ketiga Kairinya bener-bener gak dikasih space untuk mendekati ke arah objektif. Ya, ketika Kairi berusaha untuk mendekat dia langsung di zoning. Di Ini ada zoning semuanya. banyak pemain Dewa yang memang mereka sudah bersiap-siap. Waduh, juga. penalti zone-nya sudah dikeluarkan pula. Lutfi-nya menjadi abang-abangan terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Namun untuk kali ini mereka semua melakukan pertempuran kembali dan Drian menjadi korban hanya saja. Lutfi tertinggal sendirian seperti apa nasibnya. Bonyok dari atas ke bawah. Iya, ada pertukaran di mana Drian yang akan ditukarkan oleh Lutfi tapi memang tim fight barusan juga karena Kairinya akhirnya jadi ke arah Heptasis ya. Iya, dan juga Drian tadi dia usir mundur cewek karena buat Thunderclap-nya memang mengarah ya itu langsung menuju ke cewek. Dan kali ini terlihat bagaimana Watt sebagai gold laner dia unggul 2 level juga dibandingkan dengan cewek. Jadi masih cukup tertekan ternyata bagi Onyx. Secara gold tidak terlalu jauh, invasi mungkin. Ya ini mereka udah berani loh, tapi masih tetap berani. Hey, Lycan Pulse-nya dan untuk kali ini Kairi yang membuat karena tertangkap basah Kairi. Bye-bye and goodbye. Namun Keyboy, seperti apa lagi nasibnya Keyboy? Dengan menempelkan dirinya ke arah bebatuan, pasifnya menyala Final Search-nya kode ke arah beberapa player dan menjadi korban lagi harusnya. Untuk kali ini Keyboy menjadi orang yang hilang dengan sangat cepat dan juga ada Lutfi menjadi abang-abangan terdepan. Tapi mendadak cewek hadir dengan satu blazing duel begitu menyakitkan hingga membuat beberapa player dimiliki oleh Dewa United Esports langsung menghilang. Hanya saja Masya mengamuk siapapun yang ada di depan dan digaruk. Hampir bisa mendapatkan siapapun yang ada di area tersebut tapi Lutfi triple kill. Tapi jujur Drian serem banget sih kok. Iya, dia tiba-tiba datang langsung fokus untuk mengeluarkan Thunderclap dia juga. Dan memang dari Drian masih belum jadi mungkin second item dia. Iya. Tapi kita tahu bagaimana potensi dia setiap kali masuk ke team fight. Dewa seakan-akan mereka kayak bisa ngebalikin keadaan. Meskipun tadi masih belum bisa juga ya. Iya. Onyx yang mungkin mereka selalu bisa dapetin tempo untuk buka fight-nya. Selalu bisa dibalikin di zoning balik sama pemain-pemain dari Dewa. Kairi menurut aku ini memang udah jelas targeting dari Dewa
bener-bener di depan mata mereka mau take down Kairi dulu. Ya, antara ya mungkin Kairi atau cewek juga ya. Karena tadi JW juga sempat diprioritasin sama Watt untuk ditumbangin juga. So menurut aku kalau tim fight besar ini akan ada sedikit ya pasti pergantian. Siapa yang akan nge-hit ke arah Kairi, siapa yang akan fokus untuk menumbangkan ceweknya. Tapi Drian ini menurut aku rotasi dia bener-bener gak berhenti sama sekali. So itu yang harus diwaspadai sama Onyx. Rumput yang mereka lewatin itu belum tentu aman. Benar, dan juga ini ada dua yang bisa langsung dive. Misal seperti Masya, Roger, itu langsung masuk ke badan dari lawan. Dan tinggal di cover nanti di belakangnya dengan Faramis juga. Dan sekarang Kiboy tertinggal sendirian tapi terlalu tebal juga ya. Ini mau diukir sebagimanapun juga masih sulit tuh batu yang kayak begitu. Tapi sekarang barusan sakit banget damage-nya dan terkena ke arah dari Kimura. Ada projectile, ada Mystic Ghost, semuanya dikeluarkan dan harusnya sesaat lagi. Ada pergerakan Farah bisa menjadi korban pula. Namun di bagian belakang mau bikin ke arah mana? Karena sekarang terjebaklah sudah Wattnya tidak bisa mengantarkan damage begitu optimal. Tapi di bagian tengah, Ledrinnya berjuang sendiri untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player. Dan Gerinya pun menjadi korban pula. Sementara Drian yang mengejar ke arah satu player. Akankah dirinya selamat? Gagal! Terwipe out Dewa. Kita ngelihat tim fight 5 Onyx ini bener-bener kuat banget. Di laning belakangnya kita tahu ada cewek yang bisa meloncat dengan BMI, ya kan? Dan bahkan ceweknya yang udah ditemu sama Watt pun tidak tumbang. Ya, dan ini yang kita lihat juga dari Dewa ya, di mana mereka bermain 5 lawan 3 dulu tadi. Dan satu persatu tumbang bergantian, silih berganti yang terjadi juga. Dan sebagaimana sangat sulit untuk bisa menargetkan ke Cloud berkat BMI dia tadi yang bisa menggocek Masya juga. Atau bahkan dengan Lycan Pons yang ngikut sehingga membuat si Watt harus tertangkap di belakang. Dan tadi combo dari Onyx tuh bagus banget. Ada Mystic Ghost dari Suns dan cewek nge-follow up dengan Blazing Duet. So nggak siap bahkan dari Dewa untuk bisa mengcover pemain-pemain yang tadi cukup tertinggal di area depannya. Sementara Lord yang sudah di-secure oleh Onyx udah mulai berjalan masuk ke area mid lane. Waduh langsung aja tuh walaupun projectile-nya gak kena ya. Tapi setidaknya Mystic Gas yang langsung dikeluarkan. Ada beberapa move tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Dewa. Gerinya mencoba untuk bisa maju dan juga memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap satu base yang ada di area main. Namun di bagian atas Driannya terjebak sendirian mau masuk. Tapi malah tertutup pagar gak bisa pulang dan juga Kerry harus mundur sedikit. Iya, itu dia memang mungkin kelemahan dengan menggunakan sprint ya. Dimana kalau memang ada blokade seperti itu. Buset dari bagian tengah tuh Mystic Gasnya dikeluarkan kembali. Pertempurannya terus terjadi. Ada satu Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Mereka semua bertahan untuk bisa mempertahankan lagi. Karena satu base utama mereka yang sekarang udah langsung diinvasi oleh pemain dari Onyx. Namun di bagian atas Keisha terjebak sendirian. Fredrinnya di bagian tengah. Lutfinya masih terlalu kuat untuk bisa ngebadani rekan-rekannya. Tapi masih ada Watt juga. Bersama dengan Kimura. Mereka bertiga bekerja sama mempertahankan base utama mereka. Ini kerugian yang besar banget sih buat Dewa ya. Mereka kehilangan 2 pemain, kehilangan 2 tuh red base juga. Dan tidak ada trade yang datang dari Dewa United. Yap, dan bahkan mereka juga sudah mulai tertinggal dari sisi itemnya. Sehingga sekarang ketika kita melihat item tadi yang jadi untuk Suns. Ada Winter, dia akan jauh lebih bisa survive kalau memang dia akan ditabrak oleh pemain Dewa. Dan itu mungkin yang sekarang Dewa harus terima ya, ketertinggalan dari segi network dan juga item yang dibutuhkan. Kalau kita melihat sedikit replay, kita dari Samsung Galaxy S24 series, ini kombonya bagus banget. Lutfi masuk dengan satu penalty zone, di follow up lagi dengan Mystic Gas. Yap. Meskipun memang ada Netherrealm juga, tapi lihat bagaimana continuous team fight-nya, bagaimana atau kapan momen Blazing Duet-nya dibuka juga nih mengenai secara telak pemain-pemain Dewa. Timing cewek dengan Blazing Duet menurut aku itu yang penting. Karena dia nggak langsung juga nge-combo ketika Lutfi masuk dengan penalty zone. So, kelihatan sinkronisasi dari pemain-pemain ini. Onyx ini jelas banget, performance mereka bener-bener bagus banget. Bener, bagaimana timing mereka untuk saling cover, kapan mereka buka untuk tim fight-nya juga. Dan sekarang ini ada keleluasaan untuk Kairi juga, karena Kairi bakal diberikan space yang cukup banyak. Dia udah bisa farming sendirian bebas banget, karena semua zona, semua wilayah Dewa ini sudah diambil oleh Onyx. Iya, semua udah mulai di zoning, udah nggak bisa keluar dengan lumayan nyaman ya dari Dewa sendiri. Sementara memang udah menang di early, tentunya map control akan lebih mudah untuk Onyx. Yep. Ini cewek, C-nya Cloud Winata apa gimana ya? Bagus banget loh, 5-0-6 positioningnya kapan dia masuknya om. Iya. Itu udah tadi bagus banget loh. Ini cewek susah ditarget ya kan, terus Sansha juga ternyata ya out of nowhere dia selamat dari terkaman si Drian. Belum dead sama sekali. Dan dari item build yang terpantau tadi kayaknya dengan full damage karena dia adalah assassin juga. Dan Case baru menyelesaikan satu glowing one sementara Lordnya jatuh ke tangan Onyx kembali. Iya, gak akan bisa dikontes juga sih sama Dewa. Menurut aku mereka tertinggal cukup jauh ya. Harus mendapatkan satu momen comeback dulu sih sebenarnya untuk Dewa. Kimura mungkin bisa jadi kunci. Dia punya final slash, ya kan? Yep. Create space untuk Watt
Menurunkan line compounds-nya juga. Case di sini punya Netherrealm, jadi menurut aku high ground dari Dewa ini masih cukup tinggi kok. Oke, dari item Drian ada BOD juga sudah selesai memang. Tapi kita bicara dari item yang juga diselesaikan oleh Onyx. Lihat bagaimana Cloud-nya dengan full item. Yep, dia udah jadi semuanya. Ya udah, mereka tinggal nabrak, mereka tinggal melihat kapan timing dari Suns yang bisa menembakkan Mystic Gush-nya. Dari Suns bahkan udah bikin. Buset deh, ini Kairi akankah bisa selamat tapi masih ada Immortal. Bisakah dia kabur? Satu yang terakhir dan Kairi. Tapi mendadak Kimura menghancurkan cerita indah yang sudah dibangun oleh Kairi. Baru saja juga Kimura yang masih berhasil selamat tapi Mystic Gush yang langsung dikeluarkan begitu saja. Mendadak cewek hadir dengan satu blazing duel begitu meyakinkan memberikan damage ke arah satu sekitar area tersebut. Dan juga tuh sekarang Gerinya terpaksa masuk ke area dalam. Masih ada Lutfi yang memimpin. Rekan-rekannya untuk bisa ngebadanin. Ada Watt dan juga Geri. Mereka berdua mau gak mau harus bekerja sama untuk bisa menghancurkan dan juga mempertahankan. Tapi sekarang Gerinya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan juga Watt tersisa sendirian. Mystic Gush yang dikeluarkan pula game pertama. Harusnya menjadi milik Onyx. Wow, team fight terakhir yang membuat out pemain-pemain dari Dewa United. Tentunya membuat mereka harus merelakan game pertama dan Onyx kembali dengan performa mereka yang begitu kuat. Aku merasa dengan keberadaan dari cewek ini benar-benar jaminan meskipun Kairi tumbang. Wah, cewek timing dia masuk. Itu Iya loh. selalu pas loh, Lung. Timingnya itu loh. Blazing duetnya. Berapa kali kita hitung gagal? Hampir gak pernah Iya. gagal sama sekali dan semua diterima penuh oleh Dewa United. Memang rumput yang di bawah tadi itu cukup berbahaya dan dibuka oleh Kairi. Dan untungnya Kairi tadi masih sempat untuk bergonta-ganti item juga ya. Sehingga dia masih bisa survive, masih ada Immortal. Itu kalau gak ada Immortal bakal berat tadi buat Onyx untuk bisa kembali menabrak. Dan sayangnya memang punishment terjadi juga. Untuk Dewa, mereka kalah level, mereka kalah item. Dan juga mereka harus jadi terjang tadi akhirnya dengan blazing duet milik cewek. Iya. Tadi Kairi hampir happy ending ya dari situ ya. Hampir. Aja. Tahu-tahu Kimura datang ke Serodot. Iya, aku kira itu jadi satu momen comebacknya Dewa loh. Tapi ternyata tidak semudah itu. Masih ada cewek, ya kan? Masih ada